firman yang meneguhkan tentang tuntunan Tuhan. Saudara, kita hidup di dunia yang gelap. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kerikil dan batu dalam perjalanan hidup ini. Artinya apa, saudara? Jalan hidup kita di dunia ini tidak mulus. Kita perlu tuntunan, kita perlu terang untuk menuntun kehidupan kita, supaya kita tetap berjalan di jalan yang benar dan supaya kita tidak tersandung dan jatuh. Di dalam video ini kita akan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang akan meneguhkan kita tentang tuntunan Tuhan. Setiap kita perlu tuntunan Tuhan, saudara. Itu sebabnya mari kita renungkan firman Tuhan untuk meneguhkan iman kita tentang tuntunan Tuhan. Ayat yang pertama, Mazmur pasal 73 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Saudara, di dalam Mazmur 73 ayat 24 ini, firman Allah menegaskan bahwa tuntunan Tuhan bagi umat-umatnya adalah melalui nasihatnya, melalui firman-Nya, melalui petunjuk-petunjuknya. Jadi, kalau kita rindu hidup dalam tuntunan Tuhan, maka kita harus hidup seturut firman Tuhan. Kalau kita rindu petunjuk dan tuntunan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menemukan petunjuk dan tuntunan itu di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita harus terus merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus konsisten merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita, karena firman-Nya lah yang akan menuntun kehidupan kita. Dengan setiap hari saudara merenungkan firman Tuhan melalui renungan-renungan di dalam channel ini, maka saudara akan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saudara akan terus melangkah, langkah demi langkah setiap hari dalam tuntunan Tuhan. Jadi, apa yang menjadi alat Tuhan untuk menuntun kita? Firman-Nya. Apa yang digunakan Tuhan untuk menuntun kita berjalan dalam kebenaran dan kita tidak jatuh? Firman-Nya. Itu yang menjadi terang bagi kita. Dan ayat ini menegaskan bahwa dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Artinya, saudara, orang yang akan hidup dalam tuntunan Tuhan, orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, maka pada akhirnya mereka akan mengalami kemuliaan. Mereka akan sampai kepada kemuliaan. Artinya Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang besar, yang mulia, yang dahsyat, yang luar biasa bagi orang-orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, aku mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Mari kita hidup dalam tuntunan Tuhan untuk kita mengalami perkara besar di dalam kehidupan kita. Dan kemudian, saudara, ayat kedua tentang tuntunan Tuhan adalah dari Keluaran pasal 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Saudara, di dalam Keluaran pasal 15 ayat 13 ini dijelaskan tentang tuntunan Tuhan, bahwa Tuhan menuntun umatnya dengan kasih setia. Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah yang setia, dan Dia menuntun kita dengan penuh kasih setia. Kita tidak sempurna dalam kehidupan ini, saudara. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang rindu hidup berjalan di dalam tuntunan Tuhan, maka dengar, Tuhan rindu menuntun engkau dalam kasih setianya. Dia Allah yang setia, yang akan terus menuntun engkau dalam kebenarannya. Dan bukan hanya dalam kasih setia, dikatakan dengan kekuatanmu engkau membimbingnya.
Tuhan juga menuntun umat-umatnya dalam kekuatannya. Artinya dia Allah yang berkuasa, saudara. Dia tuntun kita dalam kemahakuasaannya. Artinya tidak ada yang mustahil bagi dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam dia menuntun kita. Dan dikatakan, ke tempat kediamanmu yang kudus. Artinya tuntunan Tuhan ini menuju kediamannya yang kudus. Pada akhirnya semuanya akan berakhir pada kediaman Tuhan yang kudus. Satu tempat yang mulia, satu tempat yang sangat dahsyat. Kesanalah dia menuntun kita. Dan kalau kita berjalan dalam tuntunannya, maka dia akan menuntun kita dengan penuh kasih setia. Dia Allah yang setia menuntun kita dalam segala perkara, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Dan dia Allah yang berkuasa untuk menuntun kita. Dia tuntun kita dalam kemahakuasaannya sampai kita akan tiba pada kediamannya yang kudus, tempat yang dia persiapkan, yang begitu indah, begitu damai bagi setiap kita. Jadi saudara, tetaplah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Karena kalau engkau dan saya berjalan dalam tuntunannya, maka dia Allah yang setia untuk menuntun kita. Dan dia Allah yang berkuasa untuk membimbing kita. Ayat selanjutnya tentang tuntunan Tuhan, saudara, adalah dari Keluaran pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi, aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, ini peristiwanya pada masa itu umat-umatnya sedang ada dalam tawanan. Mereka begitu menderita. Mereka begitu tersiksa sebagai tawanan di Mesir, sebagai budak di Mesir. Itulah keadaan mereka. Dan Tuhan berkata, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Artinya apa? Tuhan tidak mau umat-umatnya hidup dalam kesengsaraan. Tuhan mau menuntun umatnya keluar dari kesengsaraan. Ya, memang orang Israel pada waktu itu mengalami kesengsaraan oleh karena kesalahan mereka sendiri, oleh karena pemberontakan mereka sendiri terhadap firman Allah. Tetapi sekali lagi Tuhan tidak mau umat-umatnya berlarut-larut dalam kesengsaraan. Dia mau umatnya bertobat dan dia mau menuntun umatnya kepada rancangan-rancangannya yang indah. Sama seperti saya dan saudara. Mungkin hari ini ada penderitaan, ada kesengsaraan yang kita alami oleh karena kesalahan-kesalahan masa lalu, saudara. Tuhan mau hidup kita lebih baik. Dia tidak mau kita hidup dalam kesengsaraan. Dia mau kita hidup dalam pertobatan, dan dia mau keadaan kita juga lebih baik. Itu sebabnya firman-Nya berkata bahwa dia mau menuntun umatnya keluar dari kesengsaraan. Saudara, apapun yang engkau alami hari ini, Tuhan mau menuntun engkau keluar dari kesengsaraan dan penderitaan, dari masalah, dari beban hidupmu. Dan dia berkata kepada orang Israel, dia mau tuntun mereka ke tanah Kanaan, yaitu satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itu satu kondisi dan keadaan yang sangat berbeda. Di Mesir mereka begitu menderita, mereka diperbudak di sana. Tetapi mereka dituntun keluar dari sana dan dibawa ke Kanaan, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Satu negeri yang begitu baik, 180 derajat berbeda dari Mesir. Artinya saudara, Tuhan mau mengubah hidup umat-umatnya 180 derajat. Tuhan mau menuntun umat-umatnya keluar dari penderitaan menuju satu keadaan yang jauh lebih baik, 180 derajat lebih baik. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita umat-umatnya. Yang menjadi pertanyaannya, maukah kita hidup dalam tuntunan Tuhan atau tidak? Mari kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, saudara, supaya Tuhan menuntun kita keluar dari penderitaan demi penderitaan dan dibawa kita ke negeri yang
indah. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Keluaran 13 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Saudara, ayat firman Tuhan ini adalah ayat yang begitu penting untuk kita renungkan tentang tuntunan Tuhan, di mana saat orang Israel dituntun keluar dari Mesir, ada jalur atau jalan yang sangat dekat sebenarnya, yaitu jalan yang harus dilalui melalui negeri orang Filistin. Tetapi Tuhan tidak menuntun mereka dari jalan yang dekat dan pintas itu, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi umatnya. Dia menuntun mereka dari jalan yang lain, sekalipun itu lebih lama, sekalipun itu lebih jauh. Ini satu perenungan bagi kita, saudara, bahwa dalam tuntunan Tuhan, Tuhan tidak mau kita berjalan di jalan yang pintas, karena seringkali jalan yang pintas itu memiliki resiko yang jauh lebih tinggi. Bagi orang Israel, jalan pintas itu resikonya adalah mereka akan menghadapi orang Filistin, dan itu bisa membuat mereka jatuh, mereka akhirnya mundur, dan akhirnya balik lagi ke Mesir. Itu kata firman Tuhan. Dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu kemana kita harus melangkah. Tuhan tahu jalan yang terbaik, proses yang terbaik bagi kita. Sekalipun terkadang proses itu jauh lebih lama, tapi Tuhan tahu itu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu proses yang terbaik bagi saya. Tuhan tahu proses yang terbaik bagi saudara. Proses kita berbeda-beda, saudara. Sekali lagi, proses kita berbeda-beda, dan Tuhan tahu proses yang terbaik bagi setiap kita. Jalani prosesnya. Jalani proses yang sedang saudara alami hari ini, yang sedang Tuhan izinkan saudara lalui hari ini. Tuhan tahu bahwa proses itulah yang terbaik bagi setiap saudara. Sekalipun mungkin proses itu jauh lebih lama, tetapi proses itulah yang terbaik bagimu dan bagiku. Tuhan tahu. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Keluaran pasal 13 ayat 21 tentang tuntunan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Wow, saudara, waktu perjalanan orang Israel, mereka menghadapi kondisi di mana kalau siang hari begitu terik panas, sehingga itu akan sangat melelahkan. Itu akan membuat mereka sangat menderita dalam perjalanan mereka. Dan kalau malam hari begitu dinginnya, sehingga itu juga akan menyiksa mereka. Tetapi apa yang Tuhan lakukan dalam perjalanan mereka? Tuhan menuntun mereka dalam tiang awan di siang hari, dan dalam tiang api yang menerangi di malam hari, sehingga di siang hari mereka bisa berjalan dengan adem, saudara, karena ada tiang awan yang menuntun mereka, dan mereka tidak akan tersesat. Dan kalau malam hari, mereka juga punya terang, yaitu tiang api, dan mereka bisa berjalan dalam kehangatan. Wow, lihat bagaimana Tuhan menuntun umatnya. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi umat-umatnya, sehingga Dia tuntun mereka dalam tiang api di malam hari, tiang awan di siang hari, sehingga mereka tidak menderita dalam perjalanannya. Ada proses yang Tuhan izinkan, tapi dalam proses itu juga Tuhan tahu apa yang terbaik, dan Tuhan lakukan yang terbaik, sehingga Dia sediakan tiang awan dan tiang api bagi umat-umatnya. Tuhan juga menuntun dan melakukan yang terbaik bagi saya dan saudara. Itu sebabnya mari berjalan dalam tuntunannya. Ayat selanjutnya, saudara, tentang tuntunan Tuhan adalah dari Imamat pasal yang ke-11 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus, sebab aku ini kudus.
Jadi kenapa orang Israel dituntun keluar dari Mesir? Karena Tuhan mau umatnya menyembah Dia sebagai Allah, Allah yang kudus. Dan Dia berkata, supaya kamu juga hidup dalam kekudusan. Kenapa orang Israel ditawan di Mesir, diperbudak di Mesir? Oleh karena pemberontakan, kesalahan, dosa, dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan kenapa Tuhan keluarkan mereka dari Mesir dan dituntun ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya? Karena Tuhan mau mereka hidup menyembah Dia, dan Tuhan mau mereka hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara, kita perlu hidup dalam tuntunan Tuhan karena Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran dan kekudusannya. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan, karena Dia mau kita hidup dalam kebenaran. Dia tuntun kita hidup dalam kebenaran. Tuntunan Tuhan adalah tuntunan menuju kepada kebenaran dan kekudusan. Marilah hidup dalam kekudusan, karena kalau kamu hidup dalam kekudusan, itu artinya kamu sedang hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan ayat yang terakhir, saudara, tentang tuntunan Tuhan adalah dari Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, Mazmur 23 itu adalah Mazmur tentang Tuhan adalah gembala. Dan Tuhan sebagai gembala bagi umat-umatnya, Dia tuntun umat-umatnya kepada jalan yang benar, dan Dia segarkan jiwa umat-umatnya. Saudara, tuntunan Tuhan itu menyegarkan jiwa. Tuntunan Tuhan itu menuju kepada kebenaran, ke jalan yang benar. Itu sebabnya sekali lagi, hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita renungkan tentang tuntunan Tuhan. Tuhan rindu menuntun kita kepada jalan kebenaran. Tuhan rindu menuntun kita kepada rancangan-rancangannya yang besar. Dan Tuhan rindu menyediakan fasilitas yang terbaik saat Dia menuntun kita. Sama seperti orang Israel, Dia sediakan tiang awan dan tiang api. Sekalipun ada prosesnya, saudara, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita saat Dia menuntun kita. Itu sebabnya teruslah berjalan dalam tuntunan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita untuk kita terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita melangkah dalam tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.